akan di presentasi tertentu. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi capital budgeting. Menurut Van Horn, penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses mengidentifikasi, menganalisa, dan menyeleksi kegiatan-kegiatan investasi yang pengembaliannya diharapkan lebih dari 1 tahun. Suaranya kecil, Ki. Udah jelas belum suaranya? Ya, lebih jelas. Oke. Slide-nya belum pindah ya. Oke. Yang pertama ada definisi capital budgeting. Menurut Van Horn, penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses pengidentifikasi, menganalisa, dan menyeleksi kegiatan-kegiatan investasi yang pengembaliannya diharapkan lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal merupakan alat manajerial yang sangat dibutuhkan. Lalu selanjutnya menurut Bambang Irianto, capital budgeting yaitu keseluruhan proses perencanaan dan pengembalian keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Jadi modal itu disebut kapital, menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budgeting adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal adalah proses menyeluruh mengenai proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aisyah. Maaf, selanjutnya dilanjutkan oleh Salsa. Materi kedua yaitu menemukan proyek yang menguntungkan. Keuntungannya adalah sangat mudah untuk menghitung, mengingat pengeluaran kas dan arus kas masuk, periode pengembalian suatu proyek, dan sampai pada keputusan investasi berdasarkan itu. Ukuran itu terutama cocok untuk tahap awal keputusan investasi ketika angka-angka tersebut akan kasar. Untuk proyek dengan umur panjang, kebalikan dari pengembalian memberikan estimasi pengembalian investasi yang masuk akal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Hasna. Baik, terima kasih Caca. Materi selanjutnya yaitu
itu yang ketiga, kriteria keputusan capital budgeting. Yang pertama ada payback period, jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal atau suatu kriteria. Penganggaran modal yang digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk pengembalikan mouse screen-nya kok hilang. Ada kok Bapak share maaf, screen-nya ada. Ada. Aku nggak ada. Jaringannya mungkin. Iya, Masih ada share screen-nya. ya udah ada Pak, maaf. Penganggaran modal yang digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk pengembalikan investasi kas awalnya. Keuntungannya yang pertama itu menggunakan arus kas bebas, bukan accounting profit. Yang kedua, mudah dihitung dan dipahami. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat penyaring kasar. Lalu ada yang B, periode pengembalian diskonto. Variansi dari kriteria keputusan masa pengembaliannya yang digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan pengeluaran kas awal dari arus kas bersih yang didiskonto. Keunggulannya ada dua. Yang pertama itu menggunakan arus kas bebas. Yang kedua, mudah dihitung dan dipahami. Lalu ada NPV, yaitu Net Present Value. Adalah nilai sekarang free cash flow setelah pajak dikurangi pengeluaran awal proyek. Perbedaan nilai sekarang arus kas dengan pengeluaran awal menentukan nilai bersih atas penerimaan investasi dalam nilai uang masa sekarang. Yang ketiga ada profitability index atau benefit. Adalah rasio nilai sekarang dari free cash flow terhadap pengeluaran awal. Yang keempat itu ada internal rate of return. Adalah tingkat pengembalian yang menyeimbangkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan penelusuran awal proyek. Kerugiannya ada sulit dihitung jika tidak menggunakan kalkulator keuangan. Jadi kerugiannya gitu. Yang kelima ada IRR yang telah dimodifikasi. Itu tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus kas proyek dengan nilai sekarang nilai akhir proyek atau disebut juga MIR. Dengan kelemahan tersebut muncullah MIR yang menggunakan asumsi bahwa semua arus kas masuk sepanjang proyek akan diinvestasikan kembali pada rate of return sampai usia proyek yang disebut terminal view atau juga nilai akhir proyeknya. MIR adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus kas keluar. Nah, keunggulannya itu ada 3 dan kelemahannya ada 1. Keunggulannya itu menggunakan arus kas bebas, memperhitungkan nilai uang, waktu uang. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, kelemahannya itu ada membutuhkan perkiraan jangka panjang terinci dari arus kas bebas proyek.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Jajang. Maaf, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nursiha. Silakan. Oke, yang keempat ada etika dalam capital budgeting. Jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal, identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek, seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa, tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Mana kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jajang. Baik, terima kasih atas waktunya, Siha. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan untuk capital budgeting. Yang pertama, di mana untuk langkah-langkah capital budgeting itu biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal, cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Selanjutnya, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Selanjutnya, untuk literatur review atau tahapan-tahapan atau proses untuk capital budgeting itu, pertama ada basic research, di mana untuk bagian ini dalam pelaksanaan proyek atau investasi itu harus didukung oleh data atau informasi. Jadi alasannya ada basic research dalam proses capital budgeting itu karena perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data itu sendiri. Yang kedua, ada pembuatan proposal. Proposal proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Untuk merangsang aliran, banyak perusahaan menawarkan hadiah uang tunai untuk berbagai saran. Yang ketiga, kita juga harus melakukan kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk mencapai tujuan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting itu adalah menilai kinerja ekonomi mereka. Biaya yang diusulkan dan estimasi manfaat itu dikonversi menjadi arus kas yang sesuai. Berbagai teknik penganggaran modal dapat diterapkan pada arus kas untuk memperhitung laba atas investasi. Berbagai aspek risiko dikaitkan dengan proposal yang akan dinilai. Setelah analisa ekonomi selesai, data akan direkomendasikan lebih lanjut untuk pembuatan keputusan yang disediakan. Yang keempat, melakukan pengambilan keputusan. Dalam fase ini, kita menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak, jumlah dana atau investasi yang sangat besar, dan pentingnya anggaran modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan anggaran.
Terus yang kelima, ada implementasi. Ketika suatu proposal layak dan telah disetujui, fase implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran kecil, anggaran, dan pembayaran langsung dilakukan. Namun, pemantauan ketat diperlukan untuk anggaran besar. Yang terakhir, ada tindakan lanjut atau follow up. Setelah implementasi, pemantauan diperlukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk menghentikan, menambah manfaat atau mengganggu proyek. Baik, dari kelompok kami telah selesai presentasinya. Kami kembalikan lagi kepada teman-teman. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan yang mau tanya. Yang nanya, sebutkan namanya di chat ya. Gimana, ada yang nanya? Silakan yang mau bertanya. Boleh lihat lagi slide-nya nggak yang tadi kayak yang metode-metode gitu, yang payback period dan kayak gitu? Nah, itu ada deh yang IRR sama MIRR kalau nggak salah. Sebenarnya izin bertanya ya, perkenalkan nama saya Abdul Salam dari AS19A. Sebenarnya yang ini tuh yang metode atau apa yang disebutnya tuh yang IRR dan sebagainya itu digunakan semua itu dalam capital budgeting atau bagaimana? Nah, jikalau misal tidak digunakan semua, apakah ada yang paling baik atau bagaimana?
Terima kasih. Ya, silakan kelompoknya menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya akan kami diskusikan. Coba dulu untuk dijawab atas pertanyaan Abdus terkait net present value dan internal rate of return. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu net present value itu, di mana untuk net present value itu yang diinginkan dari metode ini adalah menghitung nilai sekarang present value dari proses yang diharapkan atas dasar discount rate tertentu. Kemudian jumlah present value itu dari keseluruhan proses selama usianya itu dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya. Jadi selisih antara present value dan pengeluaran modal, jadi selisih antara present value dari pengeluaran modal, capital outlay atau initial investment dinamakan nilai sekarang neto. Terus untuk kita selain harus mengetahui present value, kita juga harus mengetahui internal rates of return atau IRR. Di dalam ini tingkat IRR itu adalah tingkat bunga yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya internal rates of return itu harus dicari dengan cara trial and error, dengan serba coba-coba. Lihat dari pengertiannya, pemahaman saya sendiri, menurut saya untuk menghitung net present value itu kita menghitung investasi sekarang dengan dikurangi diskon. Tetapi kalau untuk IRR itu kita menghitung nilai sekarang dan menghitung nilai yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Artinya masa yang akan datang, future. Terus untuk tadi Abdus nanyanya lebih baik IRR atau net present value. Kalau menurut saya sih gimana sesuai kebutuhannya kita gitu. Karena kan antar kedua sisi itu punya kelebihan sama sendiri gitu. Kalau kita butuhnya untuk menghitung nilai sekarang, berarti kita lebih baik menghitung yang net present value. Tapi kalau kita mau mengetahui nilai sekarang dan nilai yang akan kita dapatkan di kemudian hari, artinya masa depan, berarti kita harus menghitung yang IR itu. Seperti itu, Abdus. Kalau teman-teman yang lain, selain di kelompok kami, silakan ada yang mau berpendapat. Sedikit meluruskan mungkin ya pertanyaan saya. Maksudnya itu bukan tentang NPV sama IRR aja. Jadi gini kan tadi itu banyak ya, ada NPV, ada IRR, ada MIRR dan sebagainya lah. Nah, apakah itu tuh semuanya digunakan misalkan dalam kita membuat capital budgeting, terus kalau misalkan tidak dan sebagainya kan itu tuh tadi banyak ya, ada kelemahannya, ada kekurangannya, dan misalkan jawabannya misalkan tidak digunakan semuanya. Nah, apakah ada yang terbaik atau bagaimana? Tapi mungkin tadi jawabannya juga udah sedikit mewakili lah mungkin.
Iya, jadi antara MPL sama IRR itu yang paling sering digunain Abdus. Jadi makanya tadi dijelasin sama Jajang kayak gitu. Buat pertanyaannya udah kejawab kan ya? Iya, udah cukup. Oke, makasih. Buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kami rasa sudah cukup. Dan kembalikan lagi kepada Ustadz. Saya nanya dulu ya sebelum nanti saya tambahan atau apa. Jadi capital budgeting ini sebenarnya untuk apa sih? Coba dijelaskan atau digambarkan singkat gitu ya. Mungkin tadi sudah disampaikan gitu ya, tapi mungkin bisa lebih penekanan gitu sebenarnya capital budgeting ini apa dan untuk apa gitu. Baik, menurut pemahaman saya pribadi, capital budgeting itu sebuah metode untuk mengambil keputusan yang akan kita ambil baik dalam investasi maupun kegiatan lainnya. Dan ada apa saja sih di capital budgeting ini? Yang seperti tadi, karena tadi capital budgeting itu apa? Maaf. Diulang tadi yang barusan. Capital budgeting itu sebuah metode untuk kita mengambil keputusan dalam sebuah ekonomi, baik itu dalam investasi maupun dalam segi usaha. Ya, lanjut. Nah, dalam mengambil keputusan itu, tentu ada metodenya yang kita gunakan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ada yang namanya net present value, ada yang namanya IRR, ada yang namanya probability index, ada yang namanya discount payback period. Nah, dari metode ini kita bisa menghitung atau kita bisa digunakan sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau kita butuh untuk membuat keputusan tingkat akurat atau kepopuleran dalam untuk mengambil keputusan investasi seperti nilai saham atau nilai dalam pasar modal atau pasar uang, kita tentu harus menggunakan net present value sama IRR, interest rate, oleh internal rates of return. Ya, jadi untuk kita menghitung atau kita mau memprediksikan tentang saham atau investasi itu, kita menggunakan net present value sama internal rate of returns. Nah, dari kedua itu, kalau kita butuhnya ingin mengetahui nilai sekarang dan diskonnya gitu, maka kita harus menghitung oleh metode net present value. Terus kalau kita mau yang kita butuh itu mau mengetahui nilai sekarang dan nilai yang akan kita dapatkan di kemudian hari, artinya dalam masa depan itu, kita tentu harus menghitung dengan internal rates of return. Nah,
Kalau metode yang dua lagi, yaitu yang probability index sama diskon payback period itu, atau VI dan DPP itu digunakan untuk apa? Nah, probability index sama diskon payback period itu digunakan untuk melengkapi analisis kelayakan usaha. Seperti itu. Baik, untuk teman-teman kelompok 6, silakan ada yang menambahkan. Kalau singkatnya menurut saya capital budgeting itu ya anggaran kita mau kemana nih modal awal, sehingga nanti ketika kita udah menjalankan perusahaan, kita tuh nggak bakal bingung ini uangnya kemana gitu sih, Pak. Saya izin nambahin ya, Pak. Kalau Ya. menurut saya, modal atau kapital itu menunjukkan aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan budgeting atau anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksi aliran kas masuk dan kas keluar selama beberapa periode yang akan datang. Jadi kalau misalnya digabungin, capital budgeting adalah rencana atau garis besar secara keseluruhan tentang pengeluaran aktivitas tetap atau proses menyeluruh untuk menganalisa dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Masih ada yang mau ditambahkan? Silakan. Masih ada yang mau disampaikan? Mungkin itu aja, Pak. Cukup. Oke ya terima kasih ininya ya responnya masuk apa yang disampaikan ya, jawabannya juga presentasinya untuk kelompok 6 ya. Saya coba melengkapi ya apa yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi capital budgeting ya, atau kalau kita kenal ya, kita terjemahkan ini penganggaran modal gitu ya. Jadi kalau kita sudah bicara penganggaran modal gitu ya, nah ini kaitannya gitu ya adalah dengan dengan fixed asset gitu ya. Jadi ini sekali lagi ya, kalau di awal perkuliahan kan saya sudah menyampaikan ya bahwa harus dipisahkan antara pengertian atau istilah-istilah yang biasa kita kenal di akuntansi gitu ya. Jadi di akuntansi kita bicara modal gitu ya. Nah, ini juga perlu dibedakan ya dengan terminologi-terminologi yang kita temukan di dalam finance ya, di dalam keuangan gitu ya. Jadi meskipun judulnya modal, ini tidak mesti capital budgeting ini artinya modal perusahaan gitu ya. Maksudnya modal modal saham ya, modal awal ya, misalnya pendirian awal perusahaan gitu ya. Jadi tidak mesti berkaitan langsung dengan modal
tersebut ya yang kita pahami dalam pengertian akuntansi. Nah, capital budgeting ini di dalam topik di dalam finance ya, di dalam manajemen keuangan ya, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan investasi ya di dalam aktiva tetap ya. Jadi analisa potensial penambahan dalam aktiva tetap ya. Aktiva tetap ini artinya lebih kepada kaitannya itu adalah kepada ya aktiva tetap ini biasanya barang modal, istilahnya barang modal ya. Barang modal itu barang produksi. Jadi misalnya aset itu yang dipergunakan untuk keperluan produksi ya, umumnya ya gitu ya, misalnya mesin, tanah gitu ya. Ya umumnya itu ya yang paling besar gitu ya. Jadi ini adalah penganggaran yang berkaitan dengan penambahan aktiva tetap gitu ya. Dan namanya aktiva tetap ini adalah long term decision ya, keputusan jangka panjang. Jadi ketika kita beli mesin ini usianya bisa 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Nah, artinya ini adalah keputusan jangka panjang. Ya, apakah misalnya kalau ini mesin dengan kapasitas atau dengan misalnya dengan kapasitas produksi seberapa banyak, dengan usia bisa mencapai usia 10 tahun misalnya. Nah, tentu ini adalah bagaimana kita membuat keputusan yang nanti dampaknya bersifat jangka panjang. Gitu ya. Artinya kita berani beli mesin ya dengan harga yang mahal gitu ya, atau dengan pengeluaran yang besar gitu ya, melibatkan dengan large expenditure gitu ya, dengan melibatkan dengan pengeluaran dalam jumlah besar. Bisa jadi pengeluaran itu nanti tidak hanya oleh dananya perusahaan. Bisa jadi dia harus mendapatkan itu dana dari pihak lain ya, apakah dari perbankan, apakah dari masyarakat misalnya sukuk misalnya, atau mungkin dengan penambahan saham baru misalnya gitu ya, yang masuk ke dalam perusahaan gitu ya. Kalau pinjaman bank kan masih pihak eksternal gitu ya. Kalau sudah masuk ke dalam pemegang saham atau modal itu berarti sudah masuk ke internal. Nah, ini kan jangka panjang gitu ya. Artinya kita harus membuat analisis atau penilaian ya, kira-kira dalam jangka waktu yang panjang tersebut gitu ya, apakah kita akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Keuntungan itu artinya yang bisa mengembalikan investasi yang kita keluarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita harus beli mesin ya, nilainya berapa? Nilainya 100 miliar misalnya gitu. Ya, mesin ini usia ekonomisnya misalnya 5 tahun. Ya. Nah, apakah dalam jangka waktu 5 tahun itu ya, income yang kita peroleh dari hasil pembelian mesin ya untuk produksi dan segala macam itu bisa mengembalikan angka 100 miliarnya. Nah, gitu dulu ya. Nah, untuk beli mesinnya kan harus kita balikin duitnya. Nah, kemudian sebagai investor, apakah saya investornya atau pemegang sahamnya gitu, ataupun siapa yang terlibat di dalam pembelian barang itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, gitu ya. Jadi bisa nggak dia dapat keuntungan gitu. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu mesin dengan usia ekonomis dalam jangka waktu 5 tahun, ya uang 100 miliarnya balik, kemudian kelebihannya berapa? Ya, kelebihannya berapa? 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, ya atau 20 miliar, gitu ya. Nah, artinya si investor ini ya yang mengeluarkan dana untuk membeli mesin ini akan mendapatkan return ya, akan mendapatkan keuntungan misalnya tadi berapa angkanya ya, 5 miliar, 10 miliar dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan karena keputusan jangka panjang ya, jumlah dananya besar. Nah, yang diperhitungkan nanti kira-kira kita akan mendapatkan pengembalian atau tidak ya, dapat return atau tidak. Gitu ya. Dan ini tentu berkaitan dengan masa depan ya, gitu ya, berkaitan penting dengan masa depan perusahaan ya, karena kita akan menjalankan perusahaan ini misalnya dengan
mesin tadi ya, usianya berapa lama gitu ya, dan tentu dia harus berjalan dan menghasilkan income gitu ya. Nah, inilah yang berkaitan dengan capital budgeting gitu ya. Dan ini tidak hanya di awal. Ya, di awal perusahaan baru berdiri enggak gitu ya. Bisa saja ini dilakukan setelah perusahaan berjalan sekian tahun. Setelah berjalan 10 tahun, kemudian ingin meningkatkan kapasitas produksinya. Ya, ingin memperluas usahanya. Nah, maka bisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan gitu ya yang ada di capital budgeting. Gitu ya. Jadi misalnya selama ini kapasitas produksi kita adalah 10.000 unit. Kita ingin tingkatkan menjadi 15.000 unit. Berarti ada tambahan 5.000 unit. Nah, 5.000 unit ini bagaimana caranya? Gitu ya, harus beli mesin dalam jangka panjang. Ternyata tanah kita nggak cukup, kita harus beli tanah atau sewa ya dalam jangka panjang. Gitu ya. Nah, ini adalah keputusan-keputusan yang menggunakan atau keputusan-keputusan yang kita sebut dengan capital budgeting. Gitu ya. Nah, ini adalah ini sebenarnya fungsi dari capital budgeting tadi. Itu ya, bisa dipahami ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Oke ya, jadi kalau saya lanjutkan aja, ya, jadi kira-kira langkah-langkah ya di dalam capital budgeting tadi ya, dalam penganggaran modal ini ya. Yang pertama-tama tentu kita harus bisa melakukan estimasi terhadap cash flow. Gitu ya. Tadi kan saya, di awal kan tadi saya sebutkan ya, kita investasi harga mesin 100 miliar ya dalam jangka waktu 5 tahun ini duitnya balik nggak 100 miliarnya. Terus berapa keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi kira-kira ini kita harus bisa menghitung cash flow. Ya, tahun pertama kita harus mengeluarkan berapa? Berarti ini ada cash inflow, ada cash outflow. Ya, kalau cash outflow berarti kita harus mengeluarkan dana untuk membeli mesin. Gitu ya, itu cash outflow. Gitu ya, ini adalah cash outflow. Kalau kemarin kita belajar di time value of money gitu ya. Nah, cash outflow ini biasanya ketika kita menghitung arus kas ya, menghitung arus kas ini biasanya dinotasikan dengan minus. Ya, di awal, minus di awal. Ya, di awal berarti ada minus 100 miliar. Ya, kalau kita masih ingat ya materi tentang time value of money, ya, minus 100 di awal 100 miliar, kemudian nanti di tahun pertama ada inflow berapa, tahun kedua ada inflow berapa, tahun ketiga ada inflow berapa, tahun keempat ada inflow berapa, tahun kelima ada inflow berapa, ada cash inflow berapa. Gitu ya. Nah, kemudian cash inflow ini ya di tahun kelima biasanya cash inflow ya. Cash inflow ini kan berarti income yang diperoleh ya, atau revenue. Ya, atau jangan revenue lah, income, udah benar income ya. Kalau revenue itu kan penjualan. Ya, kalau kita pahami di dalam melalui laporan laba rugi gitu ya. Cash inflow ini sebaiknya kita hitung yang bersih gitu ya. Nah, yang bersih. Jadi kalau revenue itu adalah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban, maka net income. Nah, net income-nya ini berapa? Ya, karena itu yang dihitung untuk mengembalikan investasi kan dari net income-nya kan, bukan dari revenue-nya. Kalau dari revenue kan masih harus dikurangi lagi dengan biaya-biaya operasional. Ya, nah jadi itu berapa? Berapa kira-kira sih kita bisa dapat net income atau net cash flow ya, jangan net income ya. Nanti ada unsur ada unsur accrual gitu ya. Nanti ada unsur accrual. Ya. Nah, tapi berapa bersih yang bisa diterima? Makanya tadi istilah-istilah yang digunakan adalah arus kas bersih. Gitu ya, arus kas bersih. Jadi artinya arus kas yang diterima setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran. Ya. Nah, itu berapa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima. Nah, tahun kelima misalnya karena mesinnya sudah expire, misalnya sudah nilai ekonomisnya sudah habis gitu ya. Maka harus diganti mesinnya mungkin gitu ya, harus diganti, maka mesin itu dijual dengan
residual value atau dengan market value pada tahun kelima. Nah, itulah tambahan cash inflow ya dengan asumsi mesinnya dijual. Gitu ya. Jadi masih ingat ya itu kalau misalnya kita kita kaitkan dengan perkuliahan yang sebelumnya. Gitu. Nah, jadi nanti kira-kira begitu harus membuat estimasi cash flow-nya. Ya, yang real ya, estimasi yang mendekati lah gitu ya, kira-kira itu. Nah, itu adalah langkah awal. Kalau enggak nanti kita nggak bisa menghitung ini menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ya, apakah itu project, tadi kan bahasanya project ya, mungkin project kita mau investasi produk baru dan sebagainya gitu ya. Nah, baru kemudian ya ini apa nih, assess ya, menilai gitu ya resiko dari cash flow ya. Nah, ada resikonya ya, artinya kan bisa saja itu menurut penilaian analisisnya, tapi bisa juga resikonya enggak, artinya kan ada ada kemungkinan ada selisih atau perbedaan ya, ekspektasi ya, ada antara ekspektasi cash flow dengan realnya kan nanti ya. Nah, itu namanya kita menilai resiko dari cash flow-nya ya. Nah, jadi kan mungkin nanti ada ada optimis. Nih kalau optimis kita terimanya 20 miliar setiap bulan, setiap tahun. Ini misalnya posisi optimis. Tapi ada juga yang pesimis. Pesimis mungkin cuma 10 miliar. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa menilai resikonya. Ya, kemudian menentukan atau menghitung cost of capital. Ya, ini adalah biaya dari modal. Ya, biaya dari modal itu maksudnya kalau misalnya kita melakukan pinjaman ya, nanti ini ada materi selanjutnya ya, cost of capital ya. Kalau kita melakukan pinjaman perbankan, di situ nanti ada margin, ada bunga, ya, atau sejenisnya. Nah, itu cost of capital-nya ya, yang harus ditentukan. Ya, jadi itu, jadi bukan hanya sekedar uangnya kembali, tapi kan itu ada biayanya kan. Kalau misalnya kita melakukan kerjasama atau pinjaman dengan pihak perbankan kan pengembalian 100 miliar plus cost-nya kan, ya, plus margin atau bunga. Ya, baru kemudian menghitung NPV, ya, net present value. Ya, jadi tadi cash flow yang di awal berapa tadi, minus 100 miliar, cash flow tahun pertama 20 miliar ya, kalau misalnya 20 miliar, kemudian tahun kelima plus penjualan fix asetnya karena sudah habis masa ekonomisnya. Itu berapa nilainya? Misalnya 20 miliar misalnya gitu. Ya, nah itu kemudian di present value kan, ya kan kemarin udah masih ingat ya, tinggal ditarik ke titik nol, ke awal. Gitu ya. Nah, jadi itu yang ditarik, dapatlah berapa NPV-nya bandingkan dengan yang minus 100 miliar tadi. Ya, hasilnya apa, positif atau negatif? Gitu ya. Jadi kalau gimana tadi yang NPV penjelasannya? Ya, di net present value kan, yang metode NPV apa tadi? Yang gimana kira-kira yang metode NPV tadi? Ya, menemukan proyek yang menguntungkan gitu kan, tadi dengan nilai salah satunya adalah apa tadi, NPV kan? Gimana? Jadi kalau positif, gitu ya, tadi kan ada berapa metode tadi? Mana kelompoknya presentasi? Kok nggak ada ya di presentasinya ya? Hah? Nggak kelihatan di presentasinya ya? Ya. Nah, kalau NPV gitu ya, berarti kan tadi ya, misalnya kalau setiap tahun ada 25 miliar, misalnya 25 miliar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima.
ya kita bisa gunakan anuitas ya untuk menarik ke titik nol. Kemudian yang 20 misalnya penjualan fix asetnya 20 miliar ditarik 5 tahun. Ya, hasilnya berapa? Bandingkan dengan investasi awal 100 miliar. Positif atau negatif? Kalau negatif artinya apa? Kalau negatif artinya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Kalau negatif artinya? Gimana? Bisa dipahami ya tadi ya? Mempresent value-kan cash inflow-nya. Ya. Kalau negatif berarti menandakan kerugian ya, Pak? Nah, kalau negatif berarti investasinya tidak menguntungkan. Iya. Gitu ya. Iya dong kan, misalnya di present value, misalnya kita investasi 100 miliar, 25 setiap tahun plus 20 pada tahun kelima, ya kan ketika di present value kan, ya nilainya ternyata 90 miliar, berarti ada negatif 10 miliar, berarti kan duit 100 miliarnya nggak balik. Gitu ya, uang setelah 5 tahun, masa ekonomis fix asetnya sudah tidak ada, ternyata kita minus, ya kita nggak dapat apa-apa berarti gitu ya. Ya masih mengalami kerugian. Nah, gitu ya. Jadi itu temukan NPV-nya. Gitu ya. Tidak berarti loss gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ketika di present value kan nilainya 110. Itu ya, misalnya ya, nilainya 110. Berarti apa? Positif. Ya kan, 110 dikurangi 100 positif. Artinya apa kalau positif? Keuntungannya 10. Menguntungkan. Menguntungkannya selama 5 tahun dapat hasilnya berapa? 10 miliar. 10 berarti. Investasinya berapa? 100 miliar. Kemudian setelah 5 tahun dapat uang baliknya berapa itu? Berarti selisihnya berarti 10 miliar. 10 miliar. Ya, 10 miliar. 10 miliar kan? Iya. Contohnya saya kasih contoh 110 gitu ya. Gimana nih? Misalnya saya tulis lah di sini ya. Gitu ya, investasi 100 M gitu kan ya, setelah 5 tahun kan NPV berapa? 110 M. Itu ya. Maka terdapat positif berapa? 10 M. Itu ya. Ini yang metode kedua tadi ya. Nah, gitu kan. Nah, hitungan yang kedua. Kelihatan ya di layar saya ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Berarti ini ada kita katakanlah mendapat keuntungan ya dari capital budgeting ini mendapat keuntungan 10 miliar. 10 miliar ini sama dengan berapa? Berapa persen? 10%. Keuntungan selama 5 tahun gitu ya. Itu adalah 10%. Ya, ini adalah 5 tahun. Berarti per tahun berapa? Sama dengan 2% per tahun. Gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti ada 2% per tahun. 2% per tahun ini apa worth it nggak kira-kira? 2% per tahun ini besar apa kecil? Nah, besar atau kecil? Kecil. Kecil ya, Pak? Ya, saya nanya, besar apa kecil? Kecil. Ya, kecil dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan jumlah investasi. Nah, dibandingkan dengan
Ayo dibandingkan dengan apa? Besar. Jumlah investasi, Pak. Dengan jumlah investasi. Investasi yang mana? 100 miliar. Yang awal. Ya, 100 miliar kan berarti kan? Iya. Iya. Benar nggak kira-kira? Coba, besar 2% ini besar atau kecil? Kita bandingkan dengan apa? Dengan investasi awal. Itu kan sudah dijawab. Saya butuh yang lain, ada pendapat lain nggak? Gitu. Ada pendapat lain nggak? Dengan apa? Yang lain boleh bisa kalau bisa bantu jawab. Ya, 2% itu besar atau kecil dibandingkan dengan apa kira-kira? Coba kaitkan dengan kuliah-kuliah yang kemarin-kemarin ini. Ya, dibandingkan dengan 2% per tahun. Kemarin saya pernah ngasih contoh SBI berapa rate-nya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Ya, kira-kira berapa? 3% atau 3,5%. Ya, jadi artinya ya kalau kita punya uang 100 miliar, gitu ya, taruh aja di ya kira-kira gitu. Itu kan jadi barometer ya. Kalau SBI 3 atau 3,5% gitu ya per tahun ya, atau berapa ya? Saya nggak tahu jumlahnya, nggak hafal ya. Sekarang berapa gitu ya? Katakanlah misalnya 3% gitu ya. Nah biasanya deposito perbankan ya itu biasanya lebih tinggi sedikit. Ya, nah, deposito yang resikonya rendah ya tetap dia mestinya lebih tinggi dari suku bunga SBI ya katakanlah 3,2% misalnya gitu kan. Nah daripada saya capek-capek investasi 100 miliar mengelola bisnis ya beli ini beli itu ya dapatnya cuma 2% per tahun ya mendingan kita ongkang-ongkang kaki taruh aja di deposito dapat 3,2% per tahun misalnya. Gitu ya. Bisa ditangkap nggak ininya maksudnya? Bisa. Gitu ya. Jadi besar kecil dibandingkan dengan apa? 2% ini besar atau kecil dibandingkan dengan apa kira-kira? Deposito. Ya. Dengan apa? Dengan pasar. Dengan return yang biasa didapatkan di pasar. Ya, kita bandingkan dengan itu. Gitu ya. Atau kalau misalnya kita membandingkan dua jenis investasi. Ya, investasi A hasilnya 2% per tahun, investasi B hasilnya 3% per tahun. Ya udah kita pilih investasi yang B, hasilnya 3% kok gitu ya. Gitu. Nah, tapi ternyata naruh uang di deposito dapatnya 3,5%, gitu misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini jadi di dalam penilaian capital budgeting gitu ya. Nah, kita tentu kita harus bandingkan dengan tingkat keuntungan yang biasa diperoleh di pasar. Risk free market gitu ya. Nah, paling tidak risk free market atau tingkat bunga yang menjadi ekspektasi. Jadi kalau saya investasi gitu ya. Saya investasi 100 miliar, ekspektasi saya per tahun saya dapat keuntungan bersih saya 10%. Orang direct investasi kok gitu ya. Nah, itu saya pengennya dapatnya 10%, kok cuma 2%, ya saya nggak mau gitu ya. Gitu ya, kira-kira bisa ditangkap ya. Nah, itu adalah penggunaan IRR, internal rate of return. Ya, jadi kalau tadi NPV angkanya positif atau negatif,
gitu ya, positif atau negatif kan kelihatan. Oh ini positif berarti menguntungkan. Oh ini negatif tidak menguntungkan, boleh diambil atau tidak, gitu ya. Kemudian kita hitung IRR-nya, ya. Jadi ini bisa dihitung dua-duanya, bisa atau salah satu. Ya, hitung IRR-nya. IRR-nya cuma 2%. Ya, tadi kan rumus IRR apa? Internal Rate of Return. Intinya nilai hasil bersih yang kita peroleh. Gitu ya. Ternyata cuma 2%. Kita compare, kita bandingkan dengan investasi-investasi lain atau risk free market atau ekspektasi investor. Ya, ekspektasi investor pasti biasanya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi ini kita bandingkan. Nah, disinilah tadi ya ada NPV, ada IRR, gitu ya. Ada metode apa lagi tadi? Profitability index, gitu ya. Nah, di sini kita manfaatnya gitu ya. Kita kelihatan tadi kan ada yang nanya gitu ya. Ini mau dipakai semua atau bersamaan atau bagaimana gitu ya. Ya, intinya sesuai dengan kebutuhan. Mau dipakai semua ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Dipakai semua nggak apa-apa. Nah, kalau kan kita kelihatan kan kalau NPV tadi untuk melihat positif negatif. Kalau IRR nanti kita bandingkan dengan instrumen atau produk investasi lain. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita hitung ya, hitung NPV atau IRR. Ya, kemudian accept ya, terima, ya, jadi investasinya boleh dilakukan gitu ya, apabila NPV lebih besar dari 0. Nah, ini tadi ya positif gitu ya maksudnya ya. Nah, ini positif, oke kita terima. Ya, kita bisa jalankan. Intinya modal kita balik ya perhitungannya gitu ya. Ya, berarti perhitungannya modal kita balik, ya udah nggak apa-apa terima. Tapi kalau negatif berarti modal kita nggak balik, malah kita minus gitu, modal kita nggak balik. Gitu ya. Nah, berarti ini ditolak gitu. Atau kalau kita pengen lebih detail lagi, IRR ini bandingkan dengan cost of capital. Ini ya, WACC ini artinya weighted average cost of capital. Gitu ya, lebih tinggi dari biaya modal. Ya, lebih tinggi dari cost of capital. Ya, tadi yang saya berikan contoh, cost of capital dari dari deposito itu berapa, dari SBI itu berapa bunganya maksudnya ya, itu bunganya, atau kalau sukuk ada pengembaliannya, pinjaman berapa gitu ya, bandingkan dengan cost of capital yang ada gitu ya. Nah, kalau lebih tinggi, IRR-nya lebih tinggi ya kita bisa accept, bisa kita terima investasi. Begitu ya, sampai sini bisa dipahami, ada pertanyaan nggak? Maaf Pak Mur, mau bertanya. Ya. Jadi untuk mengukur keuntungan dan tidak keuntungan itu dalam investasi, kita harus membandingkan dengan apa yang telah didapatkan di pasaran gitu. Tidak dibandingkan dengan investasi dari awal gitu. Ya, jadi menguntungkan tidak menguntungkan ya. Kalau ya, jadi ini kan metodenya nih, ini kan atau ya kita mau pakai metode NPV ya. Berarti kalau kita pakai metode NPV, berarti kalau positif boleh kita ambil. Kan gitu ya. Itu pakai metode NPV karena apa? Artinya modal kita balik dan kita mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Nah, tapi kan tadi ada metode-metode ini kan ada kelebihan dan kekurangan. Gitu ya. Kalau hanya metode NPV saja, nah ini tadi 10 miliar gitu ya, kita terima gitu kan ya. Tapi kalau kita tapi ternyata 10 miliar itu kalau kita hitung rate-nya hanya 2% per tahun ya. Jadi ini kelemahannya. Kalau artinya kalau cuma berhenti di 10 miliar ya di sini, nah kita berhenti di sini, ini kita tutup lah gitu ya misalnya gitu. Nah, inilah kelemahannya dari NPV. Kan tadi ke NPV masing-masing metode kan ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, ini kelemahannya dia tidak membandingkan dengan pasar. Itu ya, tidak membandingkan dengan pasar. Nah, maka ada metode lain yang bisa kelihatan perbandingannya dengan
pasar ya, misalnya IRR. Gitu ya. Kan tadi IRR ada lagi kelemahannya, ditambah lagi dengan apa tadi tambahan untuk memperbaiki kelemahan IRR dengan MIR MIRR. gitu kan. Nah, ini kan metode-metode yang ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita merasa cukup dengan NPV, silakan. Tapi kalau kita ingin lebih detail lagi, ingin lebih rigid lagi, mungkin kita bisa pakai metode lain atau gabungkan dengan metode yang lain. Ya, tidak hanya dengan satu metode. Ya, gitu. Misalnya ada metode apa yang ini kan ada berapa metode nih? Bentar. Kan ada metode yang lain ya di sini coba. Nah, misalnya metode payback period. Nah, ini kan salah satu metode ya. Jadi metode tadi ada berapa? Ada payback period, ada NPV, ada IRR, apalagi Probability index. ya 4 lah paling tidak gitu ya. Mungkin ada metode-metode yang lain ya. Ada MIRR ya, itu perbaikan dari perbaikan dari IRR. Ya, misalnya kita pakai payback period. Ya, payback period ini sangat mudah, gitu ya. Nah, mudahnya di mana? Maksud saya, misalnya ini kan, contohnya aja payback period. Investasi awal 100, gitu ya. Investasi awal 100, tahun pertama dapat 10, tahun kedua dapat 60, gitu ya. Berarti baru dapat 70. Tahun ketiga dapat 80. Berarti dia kira-kira 100 miliarnya ini ketutup pada tahun ke 2,4 tahun. Nah, gitu ya, kira-kira. Ini payback period. Dengan metode payback period sangat sederhana, sangat simpel. Gitu kan ya. Dari apa tadi dari misalnya masa ekonomisnya mesin itu 5 tahun gitu ya. Pada tahun ke 2,5 misalnya gitu ya, ternyata kita sudah dapat uang 100 miliar. Berarti sisa 2,5 tahun lagi, gitu ya, sisa 2,5 tahun lagi itu berarti keuntungan, nah, kan gitu ya, sangat mudah, gitu ya. Nah, tapi kan tadi ya kelemahannya apa? Ya, kelemahannya kita tidak menghitung apa nih tadi ya. Nah, ini kan nggak kelihatan, nggak diperbandingkan dengan cost of capital, nilai pasar, perbandingan investasi yang mana, gitu ya. Nah, itu mungkin, tapi sederhana, gitu, mudah menghitungnya. Ya, itu ya, mudah menghitungnya. Nah, itu misalnya seperti itu dalam konteks payback, ya, payback period, ya, dengan metode payback period. Nah, ini kan ada kelebihannya, menyajikan indikasi, kelebihannya profit indication of project risk and memberikan indikasi resiko project dan likuiditasnya. Jadi dalam dari jangka waktu misalnya tadi 5 tahun, 2,5 tahun kita sudah balik modal kita, gitu. 2,5 tahun kita tinggal ngambil keuntungan, gitu ya. Jadi 2,5 tahun itu kita setelah 2,5 tahun resiko kita sudah rendah, gitu ya. Setelah 2,5 tahun resiko kita sudah rendah. Gitu. Kita hanya butuh misalnya kerja keras yang begitu kontrol misalnya itu selama 2,5 tahun. Ya, ini kan menilai ya resiko dan likuiditasnya nanti. Ya, menghitungnya mudah. Nah, gitu kan. Gampang hitungnya kayak tadi itu. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Ignore ya, jadi mengabaikan perhitungan time value of money. Nah, gitu ya. Nah, jadi jelas itu mengabaikan bahwa 60 yang kita terima pada tahun kedua ini, gitu ya, sebenarnya kalau kita perhitungkan dengan nilai sekarang, ini kan lebih rendah dari 60. Nah, ini mengabaikan time value of money. Gitu ya. Jadi ini kita abaikan. Padahal kalau misalnya kita hitung dengan time value of money, mungkin payback-nya tidak 2,4 tahun. Ya, mungkin lebih panjang kan jadinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi mungkin lebih panjang. Nah, bisa aja kita buat perbaikan payback period dengan memperhitungkan time value of money. Gitu ya. Boleh saja kita tambahkan itu. Oh, ini 10 kalau ditarik jadinya berapa nih? Mungkin cuman 9. 60 mungkin cuman 45 atau 40 misalnya gitu ya. Nah, sehingga baliknya sebenarnya berapa tahun? Kan tinggal mundur aja.
gitu ya. Nah, tinggal mundur ke tahunnya mundur. Gitu ya, kira-kira seperti itu kelemahannya. Ya, kemudian ignore ya, mengabaikan arus kas yang terjadi setelah payback period, gitu ya. Jadi kita tidak memperhitungkan lagi tuh arus kas yang terjadi setelah payback period. Oke ya, nah jadi itu metode bagaimana kita menilai ini metode mana yang nanti memang dibutuhkan, ya. Oke ya, itu. Ya, nah ini kemudian juga ada penjelasan apa nih? Independen. Jadi ketika kita project gitu ya. Jadi ada project itu yang sifatnya nanti adalah independent project. Gitu ya. Kita mau investasi tapi hanya di satu project. Tapi ada yang mutually exclusive project. Jadi project yang keduanya ini saling berkaitan. Jadi kalau cash flow-nya ini berpengaruh ya ini berpengaruh secara terbalik atau berbanding lurus lah ya, atau terpengaruh oleh diterimanya proyek yang lain, gitu ya. Jadi kita ketika kita menjalankan proyek A, kita harus juga membuat proyek B, gitu ya. Jadi kalau proyek B-nya lancar, A-nya akan lancar. Kalau proyek B-nya berantakan, B-nya cash flow B, kalau proyek B-nya berantakan, proyek A-nya juga akan berantakan, gitu ya. Nah, misalnya proyek terbesarnya ada di A, gitu ya. Hasil terbesar ada di A, tapi B harus dijalankan meskipun mungkin keuntungannya kecil, gitu ya. Lebih ya investasinya mungkin pertimbangannya gitulah ya. Pertimbangannya mungkin katakanlah keuntungannya kecil, tapi proyek ini harus dijalankan karena kalau proyek B ini jalan, A ini akan untung besar. Ya, itu ya, tangan saya nggak kelihatan ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya proyek satu gitu ya. Nah, proyek yang satu kita untuk menjalankan proyek satu, proyek yang pertama harus juga membuat proyek yang kedua. Ya, meskipun ini untungnya kecil, tapi harus kita jalankan. Kalau ini proyek yang kedua ini tidak berjalan, maka proyek pertama juga akan berantakan. Gitu ya. Nah, ini namanya mutually exclusive project. Jadi mungkin saja di dalam dalam praktek itu terjadi model project yang seperti itu. Ya apa ya? Contohnya apa nih misalnya? Ya mungkin nanti bisa dilihat gitu ya. Tapi intinya kan seperti itu ya. Jadi project yang satu ini mempengaruhi cash flow dari project yang satu lagi. Nah ini kan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Jadi kalau ini yang project yang B ini NPV-nya kecil, gitu ya. IRR-nya dengan WAC dengan cost of capital-nya tipis, gitu. Ya nggak apa-apa karena dengan project ini jalan, project yang satu lagi akan mendapatkan keuntungan yang tinggi, gitu ya. Nah itu jadi nanti itu bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan. Ya, ini apa nih? Beda normal dan non normal cash flow stream ya, arus kas normal dan tidak normal ya. Normal cash flow stream adalah biaya ya, negatif cash flow ya, jadi yang dikeluarkan gitu ya. Biaya diikuti oleh serangkaian positif cash flow. Gitu ya. Jadi seperti tadi ya, investasi yang 100M itu akan diikuti oleh series of positive cash flow ya. Cash flow inflow ya, cash flow masuk ya, inflow yang berkala. Gitu ya. Itu adalah normal cash flow stream. Gitu ya. Jadi ada model yang seperti itu. Ya, yang normal ini normal. Yang non normal apa? Yang non normal negatif cash flow atau cost, gitu ya. Terus ada positif, then cost to close project,
Kemudian ada apa? Ada biaya untuk menutup proyek. Nah, jadi ketika proyek itu akan berakhir, ya ada biayanya dulu, gitu kan ya. Nah, ini berarti harus mengeluarkan lagi apa? Biaya ya, investasi lagi seolah-olah, gitu ya. Gitu. Jadi ini contohnya apa sih? Nuclear power plant atau apa ya? Ya kalau pengalaman apa saya itu misalnya produk apa namanya? Misalnya ini sebuah pabrik ya. Kalau dulu saya misalnya pernah terjadi gitu ya, atau banyak lah ya perusahaan misalnya pabrik ada limbahnya gitu ya. Nah ada sisanya ya, sisa by produknya yang tidak bisa dibuang begitu saja gitu ya, harus diolah dulu, harus dinetralisir, misalnya limbah apa sih B3 apa gitu ya, limbah yang kalau dibuang ke ke sungai itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya gitu ya. Nah itu kan harus diolah dulu, dinormalisasi dulu. Nah itu kan membutuhkan cost, membutuhkan biaya. Jadi kita mau buang sampah harus bayar jumlah yang cukup tinggi. Ya, nah itu beberapa produk ya seperti B3 atau apa yang harus diolah lagi itu memang perusahaan itu atau project itu harus mengeluarkan biaya investasi yang cukup tinggi. Ya, ini contohnya. Oke ya, payback period. Ya, ini discounted. Nah, ini tadi payback period yang sudah memperhitungkan sudah memperhitungkan time value of money gitu ya. Ya, ini tinggal dirubah aja ya dengan apa? Dengan diperhitungkan time value of money-nya. Bentar ya, ini saya. Oke, kemudian net present value. Oke ya, net present value saya kira ini sama dengan time value of money ya perhitungannya. Nah, cuman kalau net yang namanya net gitu ya, itu kan berarti ada awal dan ada dua sisi kan, ya dua sisi tadi ya. Sisi pertama adalah investasi. Nah, ini ya. Investasi yang 100 ya, berarti itu minus, kemudian ada cash inflow-nya 100, 60, 80. Nah, ini di present value kan, gitu ya. Nah, kemudian berapa selisihnya? Selisihnya positif, berarti NPV-nya positif ya. Berarti itu ada net present value of present value ya. Kalau kemarin kita belajar time value of money itu kan hanya angka-angkanya saja ya, tidak membandingkan dengan investasi awal. Ya. Ya, jadi ini net present value ya. Jadi intinya seperti ini untuk net present value. Ya, cara perhitungannya saya kira ini sudah bisa ya di materi-materi sebelumnya. Ya, ini kalau menggunakan kalkulator gitu ya, ini saya kira ini. Nah, rasionalisasi dari metode NPV, ya NPV ini adalah present value of inflow dikurangi cost, ya net gain in wealth, ya itu tadi ya 10 yang kalau di contoh saya tadi yang selisih 10 itu, ya. Ya, if project independent, accept if project lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau dia independen sendiri ya udah terima. Ya, begitu lebih besar dari 0 itu bisa diterima. Ya, tapi kalau misalnya dia mutually exclusive, accept apabila project dengan highest positif dengan nilai positif NPV
ya kan, diterima project dengan positif NPV yang tinggi, gitu, yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi nanti bisa kalau satu-satu bagaimana, kalau dua-duanya seperti apa, gitu ya. Oke, ini tinggal dibandingkan aja sebenarnya. Nah, kemudian internal rate of return ini sebenarnya kalau NPV itu adalah angkanya dari angka absolut, tadi kan 10 miliar kelebihannya atau minusnya 10 miliar. Nah, kalau IRR ini lebih kepada nilai persentase. Gitu ya, nilainya berapa persen? Gitu ya, 18,13%. 23,56% gitu ya. Nah, ini kalau IRR. Jadi sebenarnya sama gitu ya, objek yang dicari sama, cuman ini outputnya dalam bentuk rate ya, persentase. Ya. Nah, ini kemudian dibandingkan dengan bond ya, obligasi. Ya, bayangkan apabila obligasi itu adalah sebuah proyek, kemudian year to maturity of the bond would be the IRR of the bond project. Gitu ya. Jadi yield of maturity dari obligasi itu adalah nilai akhirnya ya, nilai keuntungan ya, pendapatan gitu ya, income-nya. Nah, itu kira-kira sama dengan IRR. Gitu ya, sama dengan IRR. Oke, saya kira itu metodenya yang paling penting ya, 3 hal itu. Nah, ini IRR kalau lebih besar dari cost of capital, project rate of the return is greater than its cost ya. Artinya kalau lebih besar dari cost of capital artinya lebih besar dari biayanya ya. Return-nya ya atau income-nya itu lebih besar dari biayanya. Nah, ini accept kriteria ya, saya kira tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini nanti bisa dilihat ya. Nah, membandingkan NPV dan IRR ya metodenya ya, apabila projectnya independen, the two method always lead to the same accept ya. Ya, jadi kalau independen ya tadi sama ya jenis keputusannya. Tapi kalau mutually eksklusif, nah ini kalau biayanya nih lebih besar crossover point, the two method lead to the same decision and there is no conflict ya. Jadi kalau mutually eksklusif, nah berarti ini harus ada pertimbangan-pertimbangan dua proyeknya ya. Pertimbangan dua proyeknya. Ya, ini apalagi yang Oke, saya kira ini tadi MIRR ya, itu terbalik ya. Kalau IMRR kan, kalau IRR kan ke depan gitu ya, ke present value ya. Kalau ini ditariknya ke belakang. Gitu ya, ditariknya ke belakang. Pertimbangannya apa ditarik ke belakang? Ya, karena orientasi ke di masa depannya ya, di hasil akhirnya. Oke, saya kira itu ya ini mungkin bisa dipelajari ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, jadi ini kira-kira pokoknya dari materi capital budgeting ya, pengertiannya ya, ini pengertiannya, kemudian metodenya ya, tadi metodenya ada paling tidak 4 itu ya, 4 metode. Oke, masih ada pertanyaan?
Dari kelompok kami cukup, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau nanya? Dari saya nggak ada, Pak. Baik ya, kalau tidak ada, saya kira bisa kita cukupkan ya. Oke ya, kalau nggak ada, kita cukupkan saja untuk perkuliahan kita pada siang sore hari ini ya. Jadi intinya itu ya dari capital budgeting, ambil yang simpel saja pemahamannya tadi ya, pengertian tujuan dari capital budgeting sama metode ya, ada 3 atau 4 metode tadi ya, minimal itu bisa kita pahami. Nah itu sudah bisa mencapai ya tentang capital budgeting ya. Nanti yang tadi yang lebih rumit ada independent, mutual ya, itu sebagai supporting ya atau tambahan rincian ya, detailisasi. Saya kira itu kalau nggak ada lagi kita cukupkan saja untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Oke, saya cukupkan. Kita applause untuk kelompok berapa tadi 6 ya yang sudah menyampaikan materinya gitu ya, dan juga dari partisipasi dari teman-teman yang bertanya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absennya jangan lupa di WA ya, karena tadi saya belum sempat buat di